Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan menyimak bersama sebuah kisah yang sangat mengharu biru. Wah, ini kisah yang akan kita lihat bagaimana seorang lakon utama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sebagai salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau ini pernah diberikan amanah oleh Khalifah Umar bin Khattab tahun 14 Hijriah untuk memimpin perang Qadisiyah, yakni perang melawan orang-orang Majusi di Persia. Kita tahu ya, Persia itu kalau sekarang yang meliputi Irak, Iran, dan negara-negara tetangganya. Mereka rata-rata adalah penyembah api, atau yang terkenal dengan istilah Majusi. Di tahun 14 Hijriah, beliau mendapatkan amanah dari sang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menaklukkan Qadisiyah, sebuah daerah yang terletak di barat sungai Eufrat. Ketika itu, qadarullah wa masyafa'al, kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas betul-betul sedang tidak sesuai dengan kondisi yang terbaiknya. Karena beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit. Dan sakitnya ini kalau mau dianggap remeh juga nggak bisa. Sakitnya satu, bisul. Bahkan sakit encok. Tahu sendiri kan, jangankan untuk yakni berperang, kita untuk berdiri, untuk nyapu gitu aja kalau udah sakit encok atau pegel di belakang ini, punggung ini, maka mesti kita nggak nyaman sekali untuk beraktivitas. Apalagi ini posisinya ya ini beliau sudah berangkat berperang dari perjalanan dari Madinah menuju ke Qadisiyah itu mencapai ribuan kilo. Cukup jauh. Di lokasi beliau sudah nyampe sebenarnya, tapi terkena penyakit ini. Encok yang luar biasa, sudah begitu bisul dan bahkan borok. Penyakit kulit yang cukup ngeri. Nah, sampai-sampai disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitabnya Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa falam yastati ayyarkab wala ayajris, sampai-sampai yakni sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini enggak bisa menunggang kuda, bahkan enggak bisa duduk. Akhirnya singkat kata, ketika peperangan sudah siap dimulai, beliau memberikan amanah atau beliau mewakilkan kepada Khalid bin Urfutoh untuk memimpin peperangan di medan laga. Dan beliau memimpin dari kejauhan, yakni beliau dibuatkan satu panggung khusus yang agak tinggi begitu ya, dan beliau naik di situ. Beliau mengkoordinir dari kejauhan dengan cara yakni beliau tidak duduk, apalagi berdiri karena memang kondisinya nggak memungkinkan. Beliau sambil tiduran alias tengkurap dan beliau yakni beralaskan bantal. Dengan kondisi seperti itu, beliau tetap mengamanahkan kepada kaum muslimin agar perang tetap lanjut dan pantang untuk mundur. Masya Allah. Sedangkan ketika itu jumlah kaum muslimin sangatlah tidak berimbang ya. Dalam satu riwayat disebutkan ya ini kaum muslimin jumlahnya cuma 36.000, sedangkan pasukan Persia ketika itu 120.000. Betul-betul jauh sekali, mungkin bisa dikata 4 kali lipat. Nah, tapi dengan semangat juang yang luar biasa, dengan satu tajuk yang betul-betul menyatu dalam mental seluruh barisan kaum muslimin, aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid, maka kemudian peperangan pun akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang tadinya jumlahnya kurang lebih 36.000, yang syahid cuma sekitar 35% saja. Sedangkan dari pihak musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala orang-orang Persia ini sampai 25%. Dan itu sudah cukup untuk membuat yakni musuh Allah itu lari tunggang langgang dan banyak di antara mereka yang betul-betul tidak mampu untuk melanjutkan peperangan. Banyak yang kemudian menjadi korban alias mati sia-sia. Dari sini kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa seorang Sa'ad bin Abi Waqqas yang notabene fisik tidak bisa diandalkan untuk memimpin peperangan karena memang sakit yang seperti itu ya, itu aja beliau tetap melanjutkan pertempuran. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memenangkan sebuah pertempuran yang menjadi sebuah bonus tersendiri bagi Sa'ad bin Abi Waqqas khususnya. Nah, namun terkadang kita hanya karena masalah sepele, nggak ada sepeda motor aja nggak berangkat untuk sholat jamaah ke masjid. Gimana ini? Begitu pula yakni hanya karena masalah sepele. Contoh katakanlah yakni kalau yang ibu-ibu tuh atau yang mbak-mbak merasa yakni rumah bagian depan belum dibersihkan, akhirnya kemudian mendahulukan untuk dibersihkan dulu. Baru kemudian pergi ke masjid. Nah, akhirnya kemudian sholatnya terlambat.
Nah, begitu. Bahkan ya ini mungkin karena mendahulukan pekerjaan, karena merasa ini sangat nanggung sekali, ujung-ujungnya nggak sholat di masjid, ataupun sholat tapi ternyata masbuk. Nah, ini sesuatu yang sangat jauh sekali dari karakter yang kuat yang dimiliki oleh seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekalipun beliau kondisinya sebenarnya uzur, tidak untuk berperang pun bisa sebenarnya, tetapi beliau tetap melanjutkan pertempuran. Dan alhasil Allah betul-betul memilih pasukan beliau untuk memenangi pertempuran. Maka yang kita khawatirkan adalah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau masalah sepele kita sepelekan, kalau masalah yang besar aja kita sepelekan, masalah sholat, masalah taklim atau majelis ilmu, gitu, masalah apalagi ya yang betul-betul itu menjadi sebuah kewajiban kita, tetapi tidak kita jaga karena kita mendahulukan masalah-masalah yang sepele, maka yang kita khawatirkan kita adalah termasuk di antara generasi yang kelak akan dihinakan oleh Allah, dan na'udzubillah min dzalik, bisa saja kita akan menjadi bulan-bulanan musuh-musuh Allah. Kapan lagi kita akan bangkit kalau bukan dari sekarang? Dan generasi yang mana lagi yang seharusnya kita harapkan kalau bukan generasi itu adalah sebagaimana generasi yang memiliki karakter sebagaimana yakni para generasi awal. Makanya seorang ulama namanya Imam Malik rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa generasi yang betul-betul bisa membawa kebangkitan umat Islam di akhir zaman itu adalah generasi yang menggunakan karakter atau memiliki karakter dan menggunakan cara sebagaimana karakter maupun cara yang dimiliki oleh generasi-generasi awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan apa yang menjadi cita-cita kita sebagaimana orang-orang terdahulu, yakni kita diberikannya sebuah kemenangan yang besar dari penindasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kaum muslimin di negeri kita maupun di luar negeri sana. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam maupun kaum muslimin. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.